Halo Bapak Ibu, gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki dan kita adalah pemecahnya. Kasus kriminal atau yang lebih umumnya pembunuhan biasanya dilakukan oleh orang yang tentunya udah dewasa. Tapi apa jadinya jika sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang anak berusia 8 tahun? Dan kasus ini diklaim menjadi kasus pembunuh berantai paling muda di dunia. Bocah ini adalah Amarjed Sada. Lantas, apa yang membuatnya itu menjadi seorang pembunuh yang keji? Bagaimana latar belakang kehidupannya? Dan tindakan hukum seperti apa yang diterapkan untuk menangani tindakan yang telah Amarjed lakukan? So, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Amarjed lahir pada tahun 1998 di sebuah desa kecil di negara bagian Bihar, India. Nah, Amarjed ini dilahirkan di lingkungan keluarga yang mempunyai perekonomian menengah ke bawah, Pak. Orang tuanya berpenghasilan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Diketahui Amarjed ini mempunyai 3 saudara kandung dan salah satunya adalah adik perempuannya yang baru saja lahir pada saat usia Amarjed ini menginjak 7 tahun. Dengan penghasilan yang pas-pasan, kedua orang tua Amarjed ini berusaha bertahan hidup untuk menghidupi anak-anaknya. Mengenai latar belakang keluarganya masih simpang siur. Ada yang mengatakan dan juga percaya bahwa orang tuanya adalah pecandu alkohol dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Amarjed. Dan akibat hal inilah ada kemungkinan besar yang menyebabkan dia itu menderita semacam penyakit mental atau gangguan kepribadian sejak dini, Pak. Tapi sewaktu Amarjed ini masih kecil, dia tumbuh selayaknya anak-anak pada umumnya. Dia suka bermain dengan pernak-pernik, memanjat pohon, dan berkeliaran di desa. Tapi di balik itu semua, Amarjed adalah anak yang pendiam. Dia itu lebih suka menyendiri dan bahkan dia nggak punya teman untuk bermain. Dan sampailah di momen pada saat Amarjed ini menunjukkan sifat kebrutalan dan kebebasannya. Jadi pada saat itu, bibi Amarjed bersama dengan anaknya yang pada saat itu juga masih berusia 6 bulan mengunjungi rumah ibu Amarjed. Nah, maksud kedatangan bibinya ke sana adalah untuk menitipkan anaknya ke kedua orang tua Amarjed. Karena pada saat itu, bibinya ini baru aja mendapat pekerjaan di kota dan berencana untuk ngerantau, Pak. Tapi setelah beberapa hari bibinya pergi, ada satu momen pada saat itu ibu Amarjed pergi ke pasar setempat untuk membeli sayur-sayuran. Nah, di situ Amarjed yang pada saat itu usianya masih 7 tahun ditugaskan untuk mengasuh adik perempuannya dan sekaligus anak dari bibinya tadi. Pada saat itu, Amarjed ini melihat sepupunya yang baru berusia 6 bulan tertidur lelap di tempat tidurnya. Dan secara tiba-tiba Amarjed ini terbesit pikiran jahatnya, Pak. Awalnya Amarjed cuma mencubitnya, tapi kemudian dia berani untuk menampar keponakannya. Nah, anehnya Pak, Amarjed yang melihat sepupunya nangis ini bukannya panik, tapi malah seneng atas tindakannya itu. Bahkan sampai lompat kegirangan. Dari awalnya yang cuma mencubit, semakin lama Amarjed ini semakin menjadi berani. Dia kemudian melingkarkan tangannya di leher sepupunya untuk menghentikan nafasnya. Nggak tahu nih Pak, si Amarjed ini dapat pikiran buat ngelakuin hal itu dari mana? Karena kalau dilihat dari usianya, dia itu masih benar anak-anak. Dan akibat hal ini, seorang balita yang masih berusia 6 bulan tentu aja ya mulai terengah-engah dan menangis akibat ulah Amarjed. Tapi lagi dan lagi Amarjed ini malah tertawa melihat hal ini. Dia malah cukup menikmati tindakan mengerikan itu. Dan pada akhirnya dia benar-benar membunuh sepupunya dengan cara dicekik. Nah, setelah melakukan tindakan tersebut, Amarjed ini secara diam-diam pergi ke hutan terdekat. Dia ngambil batu bata dan kemudian memukul sepupunya yang masih balita tadi sampai dia babak belur. Dan kemudian setelah melakukan tindakan keji tersebut, Amarjed mengubur bayi itu di bawah rumput. Dan setelah selesai, dia kembali ke rumah dengan tenang dan santainya. Dia ya seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa yang mengerikan, Pak. Kasus yang menurut gua ngeri itu, Pak. Karena di pembukaannya aja udah kayak gini gitu. Anak yang masih usianya segitu dia udah punya pikiran semengerikan itu gitu.
Dan yang menurut gue lebih nggak masuk akalnya lagi adalah dia itu bisa sampai sedetail itu ngebuang jasad korbannya. Ya kayak kasus yang dilakukan selayaknya orang dewasa gitu Pak. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Ibu Amarjed tentu aja bingung gitu. Dia baru balik dari pasar tapi keponakannya udah gak ada. Nah, karena waktu itu dia menitipkan ke Amarjed buat ngasuh adik perempuannya dan sekaligus sepupunya, ibunya lantas tanya ke Amarjed gitu. Nah, anak bibi kemana ya? Kok gak ada di rumah? Nah, pada saat itu juga Pak, Amarjed dengan muka tenangnya, dia menjawab jujur dan ngasih tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Dia ngasih tahu Pak bahwasanya sepupunya udah dibunuh dan dia buang di semak-semak di hutan terdekat. Nah, mendengar hal ini tentu aja kedua orang tua Amarjed sontak aja kaget dan gak nyangka atas hal yang telah dilakukan anaknya. Pada saat itu juga ayahnya langsung menghukum Amarjed secara fisik atas konsekuensi dari tindakan yang telah dia lakukan. Tapi senakal-nakalnya anak, mereka berpikir bahwasanya yaitu anak mereka. Jadi ya pada saat itu mereka memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan gak melimpahkan ke kepolisian. Nah, pada saat itu juga kedua orang tua Amarjed gak mengakui kejadian sebenarnya kepada bibinya. Mereka mengatakan bahwasanya anaknya itu terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, di sini gue juga kurang tahu alasan kecelakaan yang seperti apa yang diungkapkan kedua orang tua Amarjed kepada bibinya. Yang jelas, pada saat itu bibinya juga percaya dengan cerita itu dan Amarjed lolos dari hukuman yang berarti atas tindakan yang mengerikan itu, Pak. Tapi itu tadi baru korban pertamanya, Pak. Gue di sini bilangnya di awal adalah serial killer, berarti ada pembunuhan lain setelahnya. Dan langsung aja, inilah korban kedua dari Amarjed. Setelah melakukan tindakan pertamanya tanpa hukuman yang berarti, nampaknya di sini Amarjed malah semakin ketagihan melakukan tindakan kejinya tersebut. Dia semakin berani, Pak. 2 bulan setelah kejadian yang pertama, dia kembali berulah. Waktu itu ada satu momen di sore hari dan orang tuanya sedang tidur siang. Nah, saat itulah Amarjed mengalihkan perhatiannya ke arah adik perempuannya yang baru berusia 8 bulan. Dia perlahan mendekatinya. Tanpa basa-basi, dia mengangkat adiknya dari ranjang bayi dan mulai mencekiknya sampai adiknya tewas. Nah, sembari melakukan tindakan kejinya, di sini Amarjed sambil tersenyum bahagia, Pak. Tapi sebelum tewas, untungnya ibu Amarjed sempat mendengar tangisan samar dari adiknya. Nah, ibunya kemudian langsung lari bergegas masuk ke kamar dan berniat untuk menyusuinya. Tapi setelah diangkat, ibu Amarjed baru menyadari bahwasanya anak perempuannya yang paling kecil telah meninggal dunia. Sembari menangis, dia menoleh ke Amarjed dan bertanya, "Nak, apa kamu membunuh adikmu juga?" Dan saat itu Amarjed sembari tersenyum menjawab, "Ya mah, aku membunuhnya." Gila, Pak. Sontak aja, Pak, kedua orang tua Amarjed ya kaget atas hal ini. Untuk kedua kalinya dia melakukan tindakan yang keji. Dia kemudian ditampar oleh ayahnya dan di situ ayahnya sembari melontarkan kata-kata, "Kenapa kamu melakukan ini, Nak?" Tapi lagi dan lagi Amarjed hanya berperilaku santai seolah nggak terjadi apa-apa. Dan dia juga nampaknya seneng gitu, Pak, atas tindakan yang telah dia lakukan tadi. Dan karena kasusnya itu melibatkan anggota keluarganya dan bahkan adiknya sendiri, ya tentunya masih aman dan orang tuanya juga nggak melaporkannya ke pihak berwajib. Tentunya Amarjed malah merasa semakin berani dan merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa setelah melakukan tindakan mengerikan itu. Dan sepertinya Amarjed telah menganggap hal ini sebagai permainan yang membuatnya merasa tertantang untuk melakukannya lagi. Bukan cuma 2 orang yang telah Amarjed eksekusi, tapi 3. Namun korban ketiganya bukan lagi anggota keluarganya, tapi Amarjed sudah berani melakukan tindakan keji tersebut terhadap orang yang bahkan gak dia kenal, Pak. Suatu hari di tahun 2007, lokasinya berada di sekolah di dekat rumah Amarjed. Amarjed pada saat itu melihat seorang bayi di dalam kereta dorong bayi. Ibu bayi itu bernama Chun Chun Devi. Nah, pada saat itu dia sedang ada keperluan mendesak dan meninggalkan bayinya
yang baru berusia 6 bulan tidur di bawah pohon. Melihat kesempatan ini, Amarjid kemudian mengangkat bayi itu dan membawanya ke hutan bakau yang lokasinya gak jauh dari sekolah itu, Pak. Nah, di sana tanpa berpikir panjang, Amarjid langsung menghantam wajah bayi itu dengan batu dan langsung membunuhnya. Dia kemudian mengubur jasad bayi itu di rumput dan lalu pergi gitu aja, Pak. Lagi dan lagi, Amarjid merasakan sebuah kesenangan yang luar biasa. Dan dia nampaknya kecanduan untuk melakukannya berulang kali. Nah, ibu bayi tadi yang baru aja kembali ke kereta dorongnya, dia tentu aja kaget karena anaknya udah gak ada di sana. Dia kemudian berteriak minta tolong dan bertanya kepada orang-orang sekitar apa ada yang melihat kemana anaknya pergi. Dan kalau dipikir di sini bukan pergi, Pak, tapi melainkan diambil. Nah, siapa yang udah ngambil anaknya dari sana? Karena pada saat itu anak ini masih berusia 6 bulan. Kan gak mungkin gitu, Pak, kalau dia bisa lompat dan lari sendiri gitu. Nah, pada saat itu ada salah satu saksi yang kebetulan pada saat itu juga sebelumnya melihat Amarjid menggendong bayi itu. Dan atas hal inilah kemudian Amarjid ditangkap dan diamankan untuk diinterogasi lebih lanjut, Pak. Namun setelah berada di kantor kepolisian, ternyata nggak semudah itu untuk membuat Amarjid ini berbicara dan mengakui tindakan yang telah dia lakuin, Pak. Dia tiba-tiba membisu dan nggak mau mengatakan sepatah kata pun kepada pihak penyidik. Namun setelah tim penyidik sedikit bersabar dan membujuknya dengan memberinya kue, pada akhirnya Amarjid mulai tersenyum dan dia mengakui sebuah perbuatan yang telah dia lakukan di hari itu, sampai 2 pembunuhan yang telah dia lakukan sebelumnya. Atas interogasi inilah kemudian Amarjid membawa petugas ke lokasi di mana dia membuang jasad bayi itu. Yang nampaknya keadaannya udah sangat mengenaskan, Pak. Tubuhnya babak belur karena luka benturan batu di sekujur tubuhnya. Setelah menangkap Amarjid, pihak kepolisian juga bingung gitu, Pak, karena apa yang telah Amarjid lakukan ini cukup keji. Namun usianya kalau dilihat masih jauh di bawah umur. Jadi apa yang harus mereka lakukan di sini, Pak? Karena pada saat itu hukum di India menyatakan bahwasannya anak-anak ini nggak bisa dijatuhi hukuman mati atau dipenjara. Tapi sebagai gantinya, pembunuh berantai termuda di dunia itu ditempatkan di rumah tahanan remaja sampai usianya menginjak 18 tahun. Dan tepatnya di tahun 2016 diketahui Amarjid ini telah bebas. Dia kemudian hidup bermasyarakat dan hidup dengan identitas baru. Dan sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Gak banyak media juga yang meliputnya. Semoga setelah menjalani masa bimbingan, ya lebih tepatnya bimbingan sih kalau kayak gitu ya kan. Karena usianya yang masih di bawah umur, ya menurut gua di sana mungkin dia diarahkan ke hal-hal yang lebih benar lagi, Pak. Semoga aja Amarjid udah paham dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan satu pertanyaan lagi, kenapa Amarjid melakukan pembunuhan itu? Jadi, salah seorang psikiater yang memeriksa Amarjid menduga bahwasannya dia itu mungkin menderita gangguan perilaku yang mencegahnya mengetahui perbedaan antara yang benar dan salah. Perilaku antisosial seperti itu umumnya terlihat pada pembunuh berantai dan mungkin menjelaskan mengapa Amarjid ini memiliki kesenangan sadis dalam menyiksa atau membunuh seseorang yang lebih lemah darinya. Tindakannya itu disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia di otak yang dalam beberapa kasus juga dapat bersifat turun-temurun. Psikolog juga mengatakan bahwasanya faktor neurobiologis yang menyebabkan jenis agresi ini dapat diidentifikasi selama masa kanak-kanak dan mungkin bisa berubah jika ditangani sejak dini. Dan pada kasus Amarjid ini untungnya dia bisa dihentikan. Dan kalau nggak dihentikan, kebrutalannya Amarjid kemungkinan akan meningkat dengan setiap pembunuhan dan memburuknya kondisi mentalnya. Dan akan membuatnya itu menjadi pembunuh berantai yang gak terkendali, Pak. Dan itulah tadi kasus yang gue bahas di hari ini. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you di next video. Dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak.